Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas masalah Habib lagi ya. Pada tahun-tahun belakangan ini memang polemik masalah Habaib ini mengheboh ya. Mulai Kiai Haji Said Agil Siraj yang angkat bicara, kemudian Kiai Haji Khalil Nafis Ketua MUI juga angkat bicara masalah Habib ini, sampai yang Kiai Haji Roma Irama ya, Raja Dangdut ya, beliau juga angkat bicara masalah Habib ini. Dan ternyata Bang Haji pada masa mudanya itu juga mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan ya dengan Habib ya. Jadi singkat cerita itu zaman masih muda dulu, beliau kan diundang ke satu pengajian gitu, dan di situ juga ada Habib yang namanya dirahasiakan. Jadi waktu pengajian itu Habib itu menyampaikan bahwa kalau ada Habib atau Dzurriyyah Rasul itu kemudian menjadi perampok, pencuri ataupun pezina, itu jangan dikritik, jangan ditegur gitu ya. Katanya tidak apa-apa gitu, katanya tetap masuk surga karena ada darah Nabi, begitu kata si Habib. Nah, mendengar pernyataan kayak gitu, Bang Haji Roma Irama kaget gitu man. Nah, pada kesempatan saat beliau diberikan kesempatan untuk ceramah, Bang Haji Roma Irama langsung mengcounter pernyataan Habib yang tadi. Dan singkat cerita, kisruh lah ya, para muhibinnya heboh. Bang Haji Roma Irama diprotes, padahal Bang Haji itu menyampaikan counternya itu berdasarkan dalil ya, berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi. Jadi ternyata ketidakberesan beberapa oknum Habib itu memang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Cuman zaman dahulu belum ke expose saja, hanya di sebatas komunitas majelis kayak gitu, hanya di sebatas komunitas pengajian atau majelis maulid aja. Tapi di zaman sekarang yang mana media sosial membeludak gitu ya, jadi ketidakberesan habaib ini sudah terlihat oleh masyarakat luas ya, bahwa ajaran-ajaran mereka itu adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Mereka selalu mengagung-agungkan nasab gitu ya. Jadi kalau bukan nasabnya dari Nabi, meskipun itu orang alim, orang bertakwa, itu masih kalah dengan nasabnya Habib ya. Walaupun itu pendosa, orang yang tidak punya ilmu dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat menyimpang dengan ajaran Islam, dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan mungkin juga banyak yang mengalami kejanggalan-kejanggalan ya. Orang-orang yang dulunya berkumpul bersama habaib, yang dulunya itu tawaduk kepada Habib-Habib ya, kemudian pelan-pelan Allah bukakan ya kebusukan-kebusukan Habib ya, beberapa oknum ya, tentu tidak semuanya. Banyak juga Habib yang memang ilmunya bagus, akhlaknya bagus gitu ya, ajaran yang disampaikan juga bagus gitu ya, ada juga. Tapi beberapa oknum yang mungkin juga kalau dikumpulkan banyak ya, itu memang menyimpang ya. Ceramah-ceramahnya mengandung hurufat, ceramah-ceramahnya itu mendoktrin untuk mencintai Habib dengan membabi buta. Jadi bagaimana video lengkapnya pengakuan dari Bang Haji Roma Irama tentang pengalamannya dulu waktu berselisih pendapat dengan Habib zaman dahulu ya. Kita simak dulu videonya sama-sama. Sebagai suatu ormas Islam, tentunya terpanggil ya untuk ya ikut berdiskusi, ikut memberikan pencerahan, bukan memberikan kekeruhan. Alhamdulillah, memberi pencerahan dalam kasus ini. Izin Ustaz, sebelumnya saya mau cerita nih. Boleh.
Ini ketika saya masih jadi remaja dulu ya, kisah-kisah habaib ini. Ada satu cerita yang luar biasa. Namun sebelumnya, sebelum saya cerita ini, saya ini muhibbin. Artinya mencintai para habaib ya. Karena Habib Rizik Syihab, beliau adalah sahabat saya, bahkan salah satu pendiri dari Fahmi Tamami, samping Kiai Haji Zainuddin MZ dan sebagainya. Kemudian ada sahabat saya juga Habib Ali Kuitang ya. Habib Ali bin Abdurrahman. Marganya Habsyi, Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman itu juga sahabat saya. Bahkan ayah beliau Abdurrahman, Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga sahabat saya. Kemudian ada sahabat saya juga yang bernama Habib Anis Al-Altas apa Habib Anis apa saya lupa. Dulu dia seorang penyanyi juga. Nah kemarin dia baca maulid sama-sama saya berceramah. Nah kemudian beliau juga sahabat saya. Juga Habib Lutfi Pekalongan. Saya tajim sama beliau dan beberapa kali saya berkunjung ke sana dan biasa beliau main organ, kita nyanyi bareng ya sama Habib Lutfi. Lantai 2. Ya lah. Antum pernah ikut juga di sana? Iya, Ya, pernah ikut. Jadi banyak sekali habaib-habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Misalnya saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Tentunya referensi yang lain saya bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Menyeru ke jalan Allah dengan bijaksana, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, walaupun kita berdebat dengan cara yang terbaik, seperti itu ya. Kemudian hal lain yang mendasari saya berbicara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Oke, saya mulai. Saya mau cerita nih. Kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibbun berat itu, Masya Allah. Nah penceramah saat itu ada satu Habib. Ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afih. Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya
Banyak mendengar itu. Emang begitu Islam dalam hati. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, aneh naik. Giliran aneh kedua aneh penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib saya koreksi antum. Saya bilang. Itu qala ta'ala. Bla 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 yang ini. Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa'lahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyan nurul asin walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Bahwa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Maqala Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, kira taqwa. Ribut sesuatu itu. Di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Wah, saya saat itu habis saya domelin Haji Muhammad almarhum. Ente ngaji kagak ngomong domelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah al-alim al-alamah, kita kenal beliau al-mafullah juga. Saya dipanggil, Syekh Bib, ada apa? Saya dipanggil. Ente ngomong apa kemarin? Ente ngomong apa kemarin jamaah ribut tuh? Ya ada ceritain. Ya Bib, ada Habib ini ngomong begini ini, saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Bib. Yang ente ngomong itu nggak salah. Nggak salah, ente benar. Dapat fine kan ada. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya yang diulangi itu salahnya apa gimana? Bukan, jadi omongin lagi. Oh gitu. Ente nggak salah, ente benar. Ente ucapkan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi. Mau dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya? Dia benarkan. Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi. Karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya akhir Bib. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Saya simpan dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Itu sama si muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik. Itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi. Ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya, bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin, ya sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi, oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya.
itu tidak akan berubah karena dasarnya tadi innamal mu'min Ikhwatu. sesama orang beriman itu adalah saudara, itu dasarnya. Nah cuman dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya berusia antara 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 47 nih, berapa tahun? Iya, 15 tahun dah. Iya, kalau nggak mau 50, 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah oknum habaib seperti itu. Ada yang mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa menyakiti saya menyakiti Rasul. Bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kepala kiai, kaki seorang habib lebih mulia daripada kepala kiai. Banyak lagi cerita yang Masya Allah, astagfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Oh gitu. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Masih muda, udah muncul tuh kalimat itu. Kan saksi-saksi. Iya. Nah, begitulah ya, ternyata yang mengalami kejanggalan dengan ceramahnya habaib ya, para habib ini ya, ternyata banyak sekali ya. Bahkan orang-orang yang sekelas Bang Haji Roma Irama saja pernah juga merasakan kejanggalan itu, dan setelah ditegur ya tetap aja denial, nggak mau mengakui, men. Ya begitulah ya, polemik habib dari zaman dulu sampai saat ini ya. Semoga bisa kemudian terbuka ya sebuah kebenaran ini. Masyarakat tidak lagi mau dibohong-bohongi ya. Masyarakat lebih cerdas ya, dengan adanya media sosial masyarakat bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Thanks udah nonton, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.